Sobat GST, bertemu lagi dengan saya Pandu di podcast Ganesha Speak Time. Kali ini kita akan membahas seputar prodi yang ada di UTP, yaitu prodi SIKC atau Sistem Informasi Kota Cerdas. Nah, di sana tuh biasanya mahasiswa SIKC belajar tentang IT, tentang pemrograman, pokoknya ribet banget deh. Tapi daripada berlama-lama, kita langsung undang kedua narasumber kita berikut. Silakan perkenalan, Kak. Halo. Halo, nama saya Nanda Putri Tami. Kak Nanda. Satunya? Nama saya Yuliana Candika Sari, biasanya dipanggil Ana aja. Oke. Ini kakak-kakak dari prodi SIKC semester berapa? Semester 4. Semester 4. Iya. Oke. Dan kalau boleh tanya asal dari mana, Kak? Saya dari sini, Mojosongan. Dari Mojosongan, satunya? Iya, kalau saya di daerah Sukoharjo. Di daerah Sukoharjo. Iya. Oke. Sebelumnya saya mau tanya-tanya nih, kakaknya nih dari prodi SIKC. Kalau boleh tahu SIKC itu apa sih, Kak, sebenarnya? Kalau menurut saya sendiri ya, SIKC itu sama aja kayak prodi SI, tapi lebih tepatnya tuh menjuru ke ada tambahan tentang smart city atau kota cerdas. Jadi sebenarnya sama kayak prodi informatika gitu Iya, mungkin? sama. Iya, hampir sama. Cuman kan kalau di SIKC kan mungkin ada tambahan kayak bisnis manajemen, terus ada juga tentang tata kelola perkotaan, PBK, analisis Oke. spasial gitu. Jadi lebih sulit nggak sih kalau bisa dibilang dari informatika itu? Ya, mungkin bisa jadi. Jadi ya. Terus buat Kak Nanda mau tanya nih, di SKC itu kita belajar apa aja sih sebenarnya? Jadi belajarnya itu banyak. Sama kayak anak informatika, cuman di dalam SIKC itu unik karena Uniknya dia kenapa? uniknya ini karena dia ada jurusan PBK-nya. Jurusan PBK? Iya, PWK. P apa? PWK. PWK apa Iya. itu? PWK itu perancangan wilayah kota. Waduh. Itu ada Oke, itu oke. ada jurusannya di UNS. Oke. Jadi di sini tuh unik, di UTP ini ada dosen namanya Pak Rizal. Dia itu dulu dari UNS. Jadi ngajar kita itu khusus di analisis. Analisis apa, Mbak? Analisis spasial. Sama kayak bikin apa ya, peta. Oke. Ya itu. Jadi mungkin ini ya Mbak ya, di anak-anak SKC itu kayak bikin apa, struktur kota bukan? Apa? Lebih ke apa itu? Lebih apa? Teknologi yang digunakan di kota kah atau apa? Iya, mungkin bisa jadi itu kayak Google Maps. Google Maps. Nah itu kan juga ada pemetaan, tapi kan itu juga terintegrasi sama teknologi ya. Oh gitu, Karena berarti lewat- kalian yang mempelajari itu ya di sana ya? Iya, kayak gitu. Selain yang berkaitan dengan kota, apa lagi Mbak yang dipelajari di SKC mungkin? Mungkin soal programming kayak IoT juga. IoT juga. Iya. Kalau yang saya temuin kemarin dari salah satu cutting saya itu belajar tentang bikin aplikasi katanya Mbak. Oh iya, itu tentang aplikasi mobile mungkin. Iya. Kayak yang saya lihat kemarin tuh kayak bikin apa namanya kopi cara apa versi itu kayak GoFood gitu loh bikin itu. Nah iya. Itu aplikasi mobile. Mobile itu iya. ya yang dibikin ya. Iya. Kenapa sih Mbak yang kalau Mbaknya keduanya ini milih jurusan SIKC di UTP? Mungkin Mbak ada dulu. Kenapa alasannya? Oke. Kalau dulu tuh pas aku daftar di SIKC nih ya, itu tuh belum kepikiran kalau bakal pindah ke SIKC karena dulu aku kan pilihan ada 2 prodi. Apa pilihannya? Yang pertama tuh di sini tuh ada manajemen, Ada manajemen. yang kedua tuh SIKC. Dan kebetulan pas awal daftar itu keterima di manajemen, tapi tiba-tiba tuh di Kok ke SIKC kenapa? Kok pindah ke SIKC? Nah, itu karena waktu tanya ke mahasiswaannya, itu tuh bilangnya karena talenta saya tuh lebih masuk ke SI gitu mungkin. Berarti mungkin lebih ini ya, lebih suka ke pemrograman gitu ya? Kalau dulu sih rata-rata tuh desain semua. Desain semua? Iya, sertifikat lomba juga desain semua. Oke. Tapi mungkin nggak tahu, tapi dari kesiswaannya tuh lebih prefernya kalau saya di SIKC gitu. Oke. Kalau Kak Nanda dulu pengennya apa kok bisa sampai di SIKC? Kan ini unik gitu SIKC. Ya, dulu pertama tuh aku sempat daftar di kampus swasta. Itu tuh sebenarnya udah keterima. Aku tuh ambil jurusan hukum, tapi Wah, karena jauh banget nih, kok sih hukum ke Iya. SIKC? Ini kayak orang make sense ki. Kok Iya. bisa? Itu kenapa? Nyasar. Nyasar? ya itu aku juga nggak tahu. Karena mungkin belum rezekinya kali ya. Oke. Akhirnya ya udah kayak jadi. Terus waktu itu temen aku tuh ngasih tahu kalau
ada ini jurusan ini, terus yaudah masuk di sini. Soalnya aku nggak bener-bener nggak suka IT. Gak pasti kan kamu kan ekspektasinya itu kayak dihukum, mungkin Iya. jadi apa ke depannya yang berkaitan dengan hukum, tiba-tiba di pemrograman jadi anak IT gitu. Keluarga gimana Mbak? Gitu. Ya mereka ya yaudah. Ya udah aja ya. Meskipun melenceng jauh ya, mungkin ya itu ya disebutnya ya. Terus yang bikin beda SIKC di UTP itu apa Mbak? Mungkin karena SIKC itu prodi baru ya hitungannya ya, baru banget. Masih ada beberapa kampus yang ada SIKC-nya tuh baru berapa Berarti ya? belum semua kampus ini ya ada SIKC-nya. Iya, Dan iya. UTP salah satunya. Iya. Wah, tepuk tangan buat UTP. Oke, kalau di SIKC sendiri contoh proyek yang pernah dikerjakan tuh apa aja kalau teman-teman boleh tahu? Proyeknya yang semester 2 ke 3 ya. Iya. 2 ke 3 itu proyeknya itu bikin website absensi. Website absensi. Terus yang Oke. semester 4 ini bikin mobile. Bikin mobile. Ya tapi yang sederhana. Itu sudah digunakan belum sama UTP sendiri atau dari kakaknya mungkin? Belum. Belum. Selain itu proyeknya ada apa lagi Pak di SIKC? Sama pemetaan peta. Pemetaan peta. Iya. Iya. Banyak nggak sih kayak kan saya lihat kayak anak SIKC itu sibuk banget tuh. Sebenarnya tuh kalian tuh bikinnya apa aja kok ribet banget kah atau gimana? Tapi kalau kakak sendiri susah nggak sih SIKC itu? Kok sampai susah begitu gitu loh? Tak lihat. Susah nggak susah sih, soalnya Susah. tergantung perencanaannya kita aja. Kalau kita perencanaannya tuh makin diperlambat gitu ya, nggak selesai gitu, makin susah karena mepet deadline. Jadi kalau ada project di SIKC itu kalau bisa jangan sampai mepet deadline. Jangan mepet deadline. Ya? Iya, nggak bisa. Wah, beda sama jurusan misal di Penjas sendiri kalau ada tugas sih was mepet lah penting lah garap los-losan. Iya, kalau saya SIKC nggak bisa ya? Nggak Iya. relate ya sama kalian ya? Soalnya kalau SIKC itu kan tiap UAS itu pasti project. Waduh, berarti Iya. berarti dalam satu semester itu bikin wajib ada satu project yang dibikin. Iya, pasti. dan rata-rata di setiap mata kuliah tuh pasti ada projectnya. Berarti nggak cuma satu dong. Enggak, Nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Di sini bisa pertanyaan ya teman-teman ya, kenapa anak SIKC itu pada sibuk-sibuk dan jarang bisa diajak main? Soalnya kemarin Mas Delan contohnya itu ajak main kemana, tak ajak nge-live, tak ajak proyek apa, dia tuh sibuk banget sepertinya ya. Tak lihat ngapain kan, saya masuk kelasnya kok, wah ini apa nih, bahasa-bahasa enggak, saya ketahui gitu loh. Sibuk banget berarti ya anak SIKC itu ya. Soalnya yang paling sibuk di UTP sendiri kan setahu saya Arsi, kedua SIKC gitu ya, tak lihat-lihat ya. Terus, buat teman-teman yang tertarik di SIKC nih kira-kira SIKC itu prospek kedepannya bagus nggak sih Kak untuk di pekerjaan sendiri? bagus. Soalnya dia itu ada pemrogramannya juga, ada manajemen bisnis juga, terus ada analisis data juga, terus juga ada itu Security. cyber security juga, itu ada juga. Waduh, jadi piye itu konsepnya gimana? Cyber security. Karena kan di SIKC juga mempelajari tentang jaringan. Iya. Oke, oh jadi masih berkaitan ya Mbak? ya? Iya. Oke. Jadi mempelajari itu ya. Terus kedepannya buat pekerjaan nih, bagus nggak kira-kira? Bagus Bagus sih. sih. Bagus Peluang ya? pekerjaannya banyak. Iya. Banyak, Iya. apalagi di zaman teknologi sekarang ya Mbak ya? Iya. Banyak apa kayak pemrograman yang dipakai di sekitar kita mungkin ya. Iya. Kira-kira nanti kalau kerja itu bisa jadi apa aja Mbak kalau dari lulusan SIKC sendiri? Ya pasti programmer itu pasti. Programmer Iya, pasti. programmer pasti. Konsultan Apalagi? bisa. Konsultan bisa juga, apalagi Terus bisnis juga bisa. sampai ke bisnis Iya, ya. soalnya luas banget Iya, SD benar. itu. Oke, kita kembali yang ke tadi, katanya di SIKC sendiri belajar tentang bisnis. Bisnis apa sih Mbak? Kan bukan anak FEB kalian. Kok Iya. bisnis itu bisnis apa? Karena pada dasarnya di sistem informasi sendiri itu mempelajari tentang bisnis manajemen juga. Bisnis manajemen. Iya. Nyambungnya kemana itu Mbak? Itu nyambungnya tuh karena kan sekarang tuh teknologi udah berbasis bisnis juga ya, kayak platform e-commerce kan. iya e-commerce gitu kan udah banyak yang terintegrasi sama bisnis juga. Berarti misal kayak aplikasi e-commerce kalian yang bikin pemrograman di dalamnya. Iya. Kayak bikin apa? Database-nya atau UX-nya kah? UI UX bisa, dan database-nya juga bisa. Karena Oh, itu gitu. termasuk programmernya juga. Wah, jadi buat teman-teman yang masuk di prodi SKC ini cocok banget nih. Soalnya peluang kerjanya banyak dan
profesinya beragam ya kak ya. Iya. Dan apalagi di zaman sekarang itu diperlukan banget anak-anak lulusan IT atau SIKC. Jadi nggak perlu ragu lagi buat masuk di jurusan SIKC-nya UTP. Kakak sendiri nih pernah ikut lomba apa aja yang dari SIKC ini? Ada yang itu tingkat Kota Surakarta tuh ada Brida. Ada Brida. Iya. Apa itu Brida? Brida itu kompetisi buat ngesejahterain Kota Surakarta khususnya. Jadi kayak kita Yang dibikin apa? Nah, kalau yang kemarin itu kita bikin jalur pesepeda. Oke, jalur sepeda. Iya, smart tourism. Wah, maksudnya gimana jalur sepeda? Kalian kolaborasi sama anak aksi kah atau gimana? Enggak, jadi Enggak, kita cuman di teknologinya aja. Oh, Jadi, teknologinya aja, iya, tak kira di kita ini, pemetaannya aja pemetaan. dulu, pemetaannya dulu. Jadi tempat-tempat mana, wilayah-wilayah mana yang bakal kita kasih jalur sepeda biar kita bisa mengurangin asap motor. Oke. Iya. polusi lah. Jadi koyok kita tuh membantu masyarakat juga lah ya mengurangi Iya. itu. Kalau selain Brida ada lomba apa lagi yang pernah diikuti? Ada PKM. PKM apa itu? PKM itu ada smart touring kalau nggak salah. Apa Smart itu? itu tentang website khusus itu deh. Intinya tuh untuk pertanian. Iya. Berarti juga bisa kadang berkolaborasi dengan prodi-prodi lain ya kak ya ini? Iya, bisa banget. Apalagi tentang tadi kan pertanian kan misal kalau di agribisnis itu mau menjual apa hasil olahan itu bisa dibantu juga ya. Iya. Kan bikin pemrogramannya. Selain itu ada lomba apa lagi kak? Di sini masih ada. Lomba apa lagi kak? Itu jurnal. Jurnal. Iya. Itu ngapain itu? Kita kemarin ikut kompetisi lomba yang di Universitas Merdeka Malang. Oke. Itu ada satu yang dapat juara berapa? saya sama kelompok saya dapat Wih. juara. Saya menang ini, saya menang. Iya, iya, langsung juara. Oke, menangnya. juara nggak apa-apa lah. Juara apa berapa ya? 3 kayaknya. Itu 3. Itu yang dibikin apa? Itu aku itu ambilnya itu kriptografi. Iya. Kok rumit sekali kebenarannya itu. Iya. Kriptografi. Iya, Kalau betul kriptografi. kriptografi itu apa mbak? Itu keamanan. Keamanan. Oke. Keamanan oke. data. Berarti bisa dibilang anak SIKC ini harus pinter di IT dan nggak gaptek ya mbak ya pastinya ya. Iya, harus bisa. Anak komputer banget. Berarti setiap hari ini mbak ngadep komputer kah atau gimana di Iya, rumah? setiap hari. Setiap hari, libur pun. Libur pun masih ditekanin Masih itu. tekanin. Iya. Mau nyelesain proyek-proyek gitu ya? Iya. Untuk harapannya di Prodi SKC ini dari mbak-mbaknya nih boleh tahu apa di UTP sendiri? Kalau buat kampus UTP sendiri ya harapan dari saya ya semoga makin gimana ya, gimana caranya biar orang-orang itu yang masuk tuh banyak, mahasiswa baru tuh yang masuk banyak, gimana caranya biar makin menarik masyarakat lah buat kalangan SMA atau SMK gitu. Soalnya memang prodi ini sungguh menjanjikan. Ya, tapi saya lihat jarang ya kak ya ada anak-anak lulusan SMA, SMK yang tertarik buat di Prodi SIKC ini. Iya, karena mungkin pada masih belum gimana ya? Belum ya. tahu. Iya, SIKC Mungkin lagi itu apa? mungkin harapannya bisa dikenalkan lebih luas lagi. Iya, apalagi untuk jurusan RPL, multimedia sama TKJ. Ini cocok banget itu iya, ya. wajib banget Cocok masuk. banget. Apalagi kan mereka kan di SMK ini itu kan dulu nggak jauh-jauh dari komputer, jadi Iya. cocok masuk di komputer. Iya. Oke, sekian teman-teman untuk podcast kali ini bersama kedua narasumber kita dari Prodi SIKC. Dari saya podcast kali ini, ditunggu di podcast selanjutnya. Dadah.